Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datul Arya Ridho dengan NIM 19004047. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang broadcasting. Broadcasting atau penyiaran adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, dan media lainnya. Broadcasting merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Broadcasting sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran, dan orang yang melakukan penyiaran disebut broadcaster atau penyiar. Jika kita mengambil kuliah broadcasting, kita tidak hanya belajar tentang penyiaran saja, tapi juga belajar tentang ilmu kemasyarakatan, agar kita bisa mengerti bagaimana bisa terjun langsung di tengah masyarakat. Dibandingkan dengan media cetak, media penyiaran broadcasting memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menyampaikan sesuatu, dan bahkan bisa langsung menyiarkan atau menyampaikan sebuah peristiwa secara langsung. Di broadcasting sendiri terdapat kru-krunya, diantaranya produser. Produser adalah pemain utama di televisi, film, dan video industri. Seorang yang mendesain sebuah produksi program acara sekaligus bertanggung jawab terhadap teknis eksekusi produksi program tersebut, dan bertugas untuk mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi dalam sebuah produksi program acara televisi, dan bertanggung jawab terhadap aspek teknis maupun estetis, serta mampu menerjemahkan sebuah gagasan. Aktivitasnya yaitu membuat rencana anggaran biaya produksi, mengembangkan konsep cerita yang akan diproduksi, mengatur masalah-masalah yang timbul pada saat waktu syuting, kemudian supervisi progres proyek dari produksi dan pasca produksi, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke kedua, yaitu program direktur atau pengarah acara atau sutradara. Seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi suatu mata acara siaran. Menyutradarai program acara televisi, baik untuk drama ataupun non-drama, dalam bentuk produksi single atau multi kamera. Visi program direktur adalah membimbing krunya dalam mencari lokasi yang tepat, melakukan casting, mendesain set dan lighting, serta terlibat dalam proses editing dan dubbing. Aktivitas khususnya itu mempresentasikan naskah, brainstorming ide dengan produser dan penulis naskah, kemudian membreakdown naskah ke dalam shooting list, kemudian melakukan casting calon pemain, memimpin kru di lapangan, dan bertanggung jawab terhadap proses pengambilan gambar. Yang ketiga adalah production switcher atau switcherman. Adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap penggantian gambar, baik atas permintaan pengarah acara atau sesuai dengan shooting script atau rundown yang telah disusun sebelumnya. Meskipun secara mekanis masing-masing prosesnya berbeda, efek artistiknya bisa jadi hampir sama. Yang perlu diperhatikan pada saat editing adalah momen yang dipilih untuk diganti dari satu shot ke shot lainnya. Kemudian bagaimana penggantian shot tersebut. Yang ketiga itu order of shot dan durasinya atau cutting time. Selanjutnya mempertahankan kualitas gambar yang baik dan kesinambungan audio. Dan terakhir menggabungkan dengan adegan yang diambil pada waktu yang tepat. Dan yang keempat itu production assistant atau asisten produksi. Asisten produksi mempunyai peran sebagai kunci dalam menjalankan proses produksi secara baik, membantu produser dalam mengatur proses produksi agar sesuai dengan jadwal serta budget.
job description atau kerja produksi, itu mengkoordinir dan mengkomunikasikan persiapan produksi fasilitas yang dibutuhkan, kemudian mengkoordinir perencanaan meeting serta mencatat hasil meeting. Ketiga, membantu produser menyusun rencana anggaran biaya. Yang keempat, membantu produsen menyusun schedule produksi. Yang kelima, mendistribusikan naskah kepada pemain dan kru yang membutuhkan. Nilai yang kelima itu penulis naskah atau script writer. Naskah adalah blueprint sebuah film. Tugas diantaranya itu melakukan survei dan riset awal suatu cerita. Yang kedua, menulis sebuah naskah atau skrip yang akan diproduksi. Yang ketiga, melakukan brainstorming naskah dengan produser dan sutradara. Yang kelima, melakukan revisi naskah sesuai dengan hasil brainstorming. Yang keenam itu floor direction, pengarahan lapangan. Bertugas sebagai penggabung dalam penyampaian pesan-pesan pengarahan acara kepada kerabat kerja dan para artis pendukung dalam produksi suatu acara dan bahasa tubuh, terutama tangan. PA berkomunikasi dengan FD melalui alat komunikasi Clearcom atau Handtalk atau HT. Yang ketujuh itu kameramen atau penata gambar. Kameramen dapat mengoperasikan kamera dalam setiap kondisi, menghasilkan sebuah gambar sesuai dengan permintaan direktor dengan menggabungkan antara skill yang dimiliki dengan teknologi. Seorang kameramen di bawah komando seorang DOP atau Director of Photography harus dapat menghasilkan shot terbaiknya. Tugasnya itu membaca dan pelajari naskah film, kemudian melakukan persiapan dan setting peralatan kamera. Yang ketiga, memberikan masukan kepada DOP untuk menghasilkan shot terbaik dalam tiap scan. Yang keempat, mempelajari naskah, menemukan solusi teknis bila menemui masalah di lapangan, selalu kreatif dan perhatian terhadap visual yang dihasilkan dari angel shot dan sebagainya. Yang ke-8 itu lighting director atau penata cahaya. Bertugas sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan penataan cahaya, baik secara artistik maupun menyentuh perasaan yang sesuai dengan tuntunan naskahnya. Syaratnya itu mengenal tata cahaya. Yang kedua, mengenal fungsi berbagai jenis lampu, kabel, filter, reflektor, gesek, dan sebagainya. Yang keempat, mempunyai seni tata lampu. Mengenal lokasi produksi, koordinasi dengan DOP, membaca dan mempelajari naskah, melakukan perhitungan kebutuhan lampu untuk setiap produksi, dan mengatur settingan lampu sesuai dengan permintaan sutradara di lapangan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu audioman. Audioman adalah bertugas untuk mengatur perimbangan suara dari berbagai sumber, antara lain melakukan setup mikrofon, musik, background, dan lain sebagainya. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang broadcasting dan juga kru-krunya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.